Pemerintah menetapkan aturan PPKM level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru di seluruh Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk menekan mobilitas masyarakat agar tidak terjadi lonjakan penyebaran COVID-19. Namun yang membuat bingung, penyekatan serta aktivitas mudik pada momentum liburan saat Natal dan Tahun Baru justru tidak dilarang, sehingga memunculkan pemahaman kebijakan yang kontradiktif. Dan bagaimana seharusnya kebijakan itu berjalan? Benarkah aturan yang dianggap lentur ini membuat masyarakat menjadi rentan apatis begitu ya? Kita akan berdiskusi dengan dua narasumber yang sudah terhubung dari luar studio. Yang pertama ada Agus Pambagio, pengamat kebijakan publik. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Agus sudah bergabung dengan kita, dan kita juga terhubung melalui sambungan telepon dengan Menko PMK RI Muhadjir Effendi. Selamat sore Pak Muhadjir. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Menteri sudah hadir dengan kita sore ini. Saya ke Pak Menko dulu Pak. Ada yang mengatakan bahkan ini ramai publik menyampaikan soal kepercayaan diri pemerintah untuk kembali melahirkan kebijakan di saat situasi yang landai seperti sekarang. Justru PPKM level 3 diterapkan, tapi khusus hanya untuk libur Natal dan Tahun Baru saja. Bagaimana kemudian kita bisa memahami narasi seperti ini Pak Menko? Apa yang perlu dicermati? Ya, kita tahu bahwa capaian dalam upaya untuk menekan COVID-19 ini bisa dibilang cukup berhasil ya. Bahkan apresiasi luar negeri juga sangat bagus terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam menangani COVID-19 ini. Tetapi satu sisi kita akan juga harus waspada bahwa COVID ini belum selesai, wabah ini, dan terjadi kenaikan kasus di luar negeri, khususnya Eropa dan beberapa negara Asia termasuk Singapura, kemudian Malaysia, Jepang juga mengalami kenaikan angka yang cukup signifikan. Karena itu pemerintah tidak mau ambil risiko, maka selama libur Nataru yang biasanya akan dibarengi dengan terjadinya pergerakan orang besar-besaran, itu diadakan pembatasan. Dan pembatasannya, ketentuannya itu mengadopsi ketentuan PPKM level 3. Plus nanti ada beberapa aturan tambahan, terutama untuk menekan terjadinya kerumunan berskala besar yang tidak kita inginkan. Jadi prinsipnya Mas, kita ingin menjaga titik equilibrium yang optimum antara penanganan COVID-19 dengan pemulihan ekonomi. Karena kondisi ekonomi kita juga semakin membaik, pertumbuhannya juga cukup bagus, dan ini harus kita pertahankan dan kita tingkatkan untuk tahun depan. Itulah yang menjadi pertimbangan pemerintah. Artinya kemudian alasan ekonomi dipakai lagi untuk melahirkan kebijakan PPKM level 3 di momentum Natal dan Tahun Baru ini. Tapi kemudian ini dianggap kontradiktif karena klaimnya memang melarang mobilitas ya, membatasi, tapi mudik tidak dilarang, penyekatan juga tidak dilakukan. Ini kalau membuat bingung bisa dikatakan begitu Pak Menko? Enggak lah, itu yang bingung jangan-jangan sampean saja itu. Kan sudah jelas. Memang antara penekanan kasus COVID dengan pertumbuhan ekonomi itu harus cari titik optimumnya, bahwa keduanya itu memang tidak selalu sejalan, iya. Gitu. Tapi kita upayakan ada korelasi positif dan satu sama lain jangan sampai menegasikan. Artinya kalau COVID ini bisa kita atasi, jangan sampai itu membuat ekonomi terpuruk karena kita menanganinya terlalu ekstrim atau terlalu keras. Tapi sebaliknya kalau sampai ini dilonggarkan dan membuat ekonomi terpuruk, itu juga tidak kita harapkan. Jadi kita terus berupaya menjaga titik equilibrium antara pemulihan ekonomi satu sisi dan penanganan COVID-19 di sisi yang lain ini gitu. Dan itu salah satu kebijakan yang kita ambil, yang mudah-mudahan itu adalah kebijakan yang tepat, yaitu memberikan perhatian khusus pada libur Natal Tahun Baru, yaitu antara tanggal 24 sampai tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari. Itu hanya 9 hari saja yang kita betul-betul perhatikan. Akan tetapi memang kita tetap mewaspadai sebelum Nataru maupun setelah Nataru juga akan kita atur begitu. Oke, baik. Saya tanyakan ke Pak Agus. Kalau gitu Pak Agus, saya tidak mau bingung sendiri begitu ya. Saya tanya ke Anda, bagaimana menurut Anda apa yang perlu
menjadi fokus pemerintah dengan kebijakan yang dianggap publik ini kontradiktif. PPKM level 3 diterapkan, tapi kemudian ada poin-poin yang justru membuat potensi penyebaran kasus ini juga tinggi. Apa sebenarnya yang bisa kita pahami dari kebijakan ini, Pak Agus? Ya kan memang dasar kebijakan yang dipakai pemerintah untuk penanganan pandemi kan selalu saya katakan itu hanya sekedar surat edaran. Surat edaran itu tidak berkekuatan hukum. Jadi kalaupun diatur dengan ketat, tetapi masyarakat tidak melaksanakan, itu tidak apa-apa. Tidak ada sanksi hukumnya. Kan itu yang ngomong bukan saya, tapi Undang-Undang 12 tahun 2011 dan 15 2019. Jadi mau dibikin kayak apa, nggak masalah, nggak ada pengaruhnya. Nah sekarang memang pemerintah harus hati-hati karena warning sudah banyak. Hati-hati ledakan ketiga, hati-hati ledakan ketiga. Jadi memang harus dibatasi. Lalu dibatasi apa? Ini kan saya pakai PPKM kan itu sudah surat edaran. Jadi kalau disekat pun, lalu yang disekat itu jalan terus, tidak apa-apa. Saya beberapa kali disekat jalan, saya bilang, dasar hukumnya apa Anda mau melarang saya balik? Tunjukkan pada saya. Ya akhirnya nggak bisa jawab kan. Jadi di sini yang kasihan adalah nanti pelaksana di lapangan. Korlantas, kemudian Satpol PP dan lain-lain, karena ya tidak bisa ditindak. Ya sudah diawasi saja, dihimbau. Jadi ini dasar hukumnya tidak ada, jadi ya himbauan. Oke, artinya ada masalah dengan implementasi kalau kebijakan ini nanti diberlakukan, begitu ya Pak Agus? Ya kalau masyarakat menolak tidak mau itu ya tidak apa-apa, tetapi kan konsekuensinya adalah bisa ada ledakan. Jadi kita sama-sama ya sudah, kalau itu jangan pergi dulu karena rame, gitu jangan liburan, toh ya ekonomi berjalan saja kan cuma 9 hari. Kecuali dilakukan pembuatan peraturannya yang berkekuatan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, itu saja. Tapi kan kemudian risiko-risiko yang akan mungkin terjadi ini sudah diperhitungkan. Oleh siapa? Oleh pemerintah dan seluruh pihak terkait. Ya harusnya sudah, makanya sekarang masyarakat saja yang jaga diri masing-masing. Karena kebijakannya itu kan tidak berkekuatan hukum. Kalau ada kerumunan banyak, membubarkannya bagaimana? Kalau enggak kan itu bisa didenda, bisa didana dan sebagainya kan harusnya. Tapi kan tidak. Jadi ya dihimbau. Makanya daripada kita kerepotan, sudah saya stay at home aja. Oke, balik ke diri masing-masing. Saya langsung ke Pak Menko. Pak Menko, bagaimana menjawab soal implementasi ini nanti saat kebijakan diterapkan tidak ada pengawasan yang begitu ketat dan juga ada aturan dan payung hukum yang mengikat. Bagaimana? Mohon maaf, saya ini kebetulan suaranya tiris sekali dari Pak Agus Pambagio sehingga saya tidak bisa mendengarkan dari keterangan beliau. Tapi dalam soal penanganan libur Nataru ini memang agak beda dengan libur Nataru tahun lalu. Kenapa? Karena sudah ada faktor-faktor supporting atau faktor pendukung yang memungkinkan kita lebih memperlonggar. Apa itu? Yaitu capaian vaksin yang sudah di atas 60%. Kemudian yang kedua juga capaian penanganan COVID-19 yang relatif landai, yang kasusnya memang naik turun tapi sangat kecil, dan ini adalah modal untuk kita agak memiliki percaya diri untuk menghadapi libur Natal tahun baru ini. Itu misalnya soal penyekatan bukan berarti kemudian tidak ada pengendalian atau pengawasan dalam perjalanan, tetapi kan kita sudah ada namanya aplikasi Peduli Lindungi, dan nanti setiap mereka yang akan bepergian wajib sudah mengupload atau menggunakan aplikasi Peduli Lindungi sehingga dia bisa dikontrol status kesehatannya, baik sudah divaksin atau belum maupun swab atau tes pemeriksaan status kesehatan ketika dia mau berangkat. Itu akan kita cermati betul, dan dari insya Allah dari pihak Polri dan Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan perangkat-perangkatnya. Jadi kita sudah relatif agak percaya diri lah dibanding tahun lalu di dalam menghadapi libur Nataru ini. Memang pada akhirnya kan kita serahkan kepada kesadaran masyarakat. Karena itu kita sudah secara sistemik sudah kita lakukan, misalnya melarang ASN, TNI Polri untuk ngambil cuti pada waktu itu. Kemudian juga himbauan kepada karyawan swasta melalui organisasi-organisasi karyawan, organisasi buruhnya dan pimpinan perusahaannya juga untuk tidak mengambil cuti pada hari itu.
Oke. Dengan begitu maka kita harapkan kalau itu bisa dipatuhi, maka sudah akan mengurangi arus pergerakan orang. Kemudian belum lagi nanti beberapa sasaran objek wisata juga akan dijaksanai oleh masing-masing daerah. Dan memang ini tidak ada yang istimewa penanganan libur Natal tahun baru ini, karena nanti juga tetap merupakan bagian tak terpisahkan dari kebijakan PPKM. Jadi tidak lepas. Karena itu kita juga mengambil level 3 untuk secara nasional agar juga tidak lepas. Bahkan nanti titik tolaknya sama dengan PPKM, yaitu surat edaran dari Mendagri. Dari surat edaran Mendagri nanti akan di-breakdown oleh KL-KL terkait untuk mengatur masing-masing sektor sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan begitu kita harapkan, termasuk pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, kota, maka nanti pemerintah provinsi, kabupaten, kota juga diberi kewenangan untuk membijaksanai kondisinya sesuai dengan kondisi provinsi ataupun kabupaten kota masing-masing, dan itu nanti akan diatur oleh instruksi atau surat edaran Mendagri itu. Jadi langkah-langkah itu insya Allah kan sudah bisa digunakan untuk menjadi dasar nanti untuk menegakkan aturan di lapangan dan juga mengadukan pengawasan dan pengendaliannya. Oke, nanti kita lanjutkan dialog kita break sejenak. CNN Indonesia Newsroom sudah kembali. Kita kembali di dialog kita sore ini. Saya masih bersama Pak Menko dan juga Pak Agus. Pak Agus, saya ingin ke Anda menanyakan, kalau kemudian isi dan penekanan kebijakan ini lebih kepada imbauan begitu, sah-sah saja tidak kalau kemudian masyarakat menjadi a priori bahkan apatis terhadap kebijakan-kebijakan yang ternyata dari segi pengawasan dan implementasi di lapangan ini masih dianggap lentur bahkan lemah begitu, Pak? Iya, sah-sah saja. Kan saya katakan bahwa peraturan itu tidak berkekuatan hukum, jadi ya sah-sah saja. Karena kalau itu dikeraskan gitu ya, yang bingung nanti pelaksana di lapangan karena tidak ada dasar hukum. Tapi ya sudahlah, itu pemerintah mau begitu ya silakan. Jadi sekarang saya balik saja, mari kita tidak melakukan kerumunan-kerumunan, karena itu menakutkan kalau pandemi itu kembali berulang karena kita berkerumun. Ya tidak usah tutup ya, karena level 3 kan boleh buka dengan dibatasi dan sebagainya. Tetapi sekali lagi ya membingungkan pelaksanaan di lapangan karena dasar hukumnya kan tidak ada. Kan tadi Pak Menko mengatakan bahwa dari surat edaran atau Mendagri, itu sama kan tidak ada di peraturan perundang-undangan. Jadi dasar kebijakannya ya ini himbauan, pokoknya semuanya himbauan. Kalau kita menolak pun tidak mau itu ya tidak apa-apa. Makanya kita di sini banyak orang yang nekat itu lebih banyak daripada orang yang taat. Jadi lebih baik kita yang taat tidak masuk ke dalam kerumunan. Oke. Atau mungkin kebijakan ini lahir pertimbangannya juga karena situasi hari ini berbeda dengan saat PPKM level 3 waktu itu diberlakukan begitu. Target vaksinasi sekarang juga sudah tercapai, 3T juga sudah gencar dilakukan, atau jangan-jangan itu alasannya? Ya enggak, kan peraturannya sama saja. Kan nggak ada perubahan di peraturan. Apa bedanya sama yang dulu? Cuma kondisinya betul Pak Menko tadi, kita sudah divaksin, sudah lebih besar dan sebagainya. Tapi kan sudah banyak juga khususnya yang manula gitu, vaksinnya sudah expired mungkin karena sudah bulan-bulan awal kan. Nah itu perlu diperhatikan kapan booster akan berlaku dan seterusnya. Oke, saya ke Pak Menko lagi. Pak Menko, kalau kebijakannya bukan untuk pelonggaran begitu ya, ini diprediksi justru akan memperlama situasi pandemi seperti sekarang. Bisa tidak ada aturan yang lebih tegas begitu Pak soal pengawasan di lapangan nanti? Ada tadi itu, makanya di samping ditetapkan ketentuan level 3, itu nanti ada peraturan-peraturan khusus terutama menghindari terjadinya kerumunan-kerumunan berskala besar. Karena itu termasuk misalnya tidak boleh ada pesta petasan, tidak boleh ada pesta full and new, dan juga tidak boleh ada pawai besar karak-karaan di jalan. Kemudian juga kegiatan-kegiatan tambahan yang lain yang terutama di sektor wisata, terutama daerah wisata yang tidak ada pengelolanya, wisata-wisata umum juga akan kita minta
betul-betul perhatian dari pemerintah Pemda. Kalau Pemda tidak bisa mengawasi, ya sebaiknya ditutup dan seterusnya. Jadi nanti masih akan ada pematangan-pematangan di beberapa sektor, termasuk tadi yang dihimbau oleh Pak Agus, tentu saja itu masukan. Nanti akan bisa kita jadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan terakhir dan juga mengamati perkembangan kasus COVID itu sendiri. Terus ini waktunya masih cukup untuk mendengarkan saran-saran dari berbagai pihak. Oke, termasuk juga bagaimana kesiapan amunisi 3T-nya ya Pak ya, kalau warning tadi yang disampaikan Pak Agus ini juga sudah mulai dari sekarang, apalagi ancaman gelombang ketiga di Desember dan Januari ini diprediksi juga oleh beberapa pihak. Ya, termasuk ada kemungkinan sudah terjadinya penurunan daya imunitas mereka yang sudah cukup lama divaksin, juga akan kita perhatikan. Makanya kita juga sekali lagi menghimbau kepada masyarakat, mereka yang baru disuntik 1 kali supaya divaksin 1 kali, supaya untuk vaksin 2 kali, terutama mereka yang mau memanfaatkan bepergian pada libur Natal Tahun Baru itu. Dan kemudian juga dari pihak TNI Polri, dari Pak Kapolri kemarin menyampaikan nanti di lapangan juga akan kita sediakan vaksinator untuk mereka-mereka yang membutuhkan vaksin dalam perjalanannya dan seterusnya. Tapi masih banyak yang akan kita kumpulkan masukan-masukan, termasuk terima kasih kepada Pak Prof. Agus yang telah memberikan masukan. Akan kita perhatikan semua dari apa yang ada, kita akan dengar, termasuk saya akan juga nanti ketemu dengan tokoh-tokoh agama, terutama dari tokoh umat Kristiani untuk juga mendapat masukan bagaimana penyelenggaraan ibadah Natal nanti supaya kualitasnya dan pelaksanaannya lebih baik dibanding pelaksanaan Natal Tahun Baru kemarin. Itu juga akan kita lakukan. Oke, baik, saya terakhir ke Pak Agus. Pak Agus, bagaimana sebuah kajian yang efektif dan efisien agar tidak kemudian menjadi kontraproduktif dan membingungkan bagi publik? Apa rekomendasi dari Anda? Ya, pokoknya dasarnya kan sama Pak Muhadjir tadi, Pak Menko sudah mengatakan bahwa tidak ada perubahan. Jadi SE dasar PPKM level 3 masih itu yang dipakai. Kalaupun ada penambahan-penambahan, pasti bentuknya juga surat edaran. Tadi sudah saya sampaikan apa kelemahan dan kebenaran. Jadi kalau untuk yang itu ya kita harus ya waspada saja. Karena karena kalau tadi Pak Menko mengatakan di Peduli Lindungi, nah itu sendiri saya kritisi. Karena kalau saya ngisi salah, Peduli Lindungi itu masih memberikan bahwa saya bisa, saya dari laki-laki rubah perempuan. Ini kan saya melakukan exercise sendiri. Itu juga masih bisa on. Jadi saya tinggal di mana, saya asal isi, bisa beras misalnya, saya ke Semarang, beras saya ke Surabaya, itu tetap on. Dan kalau saya keluar bandara juga tetap bisa. Nah, jadi hal semacam ini harus diperbaiki supaya Peduli Lindungi betul-betul bahwa apa yang kita isikan di situ itu benar dan pemerintah bisa men-tracing. Itu kan gunanya untuk tracing. Ketika suatu-waktu kita kena, itu saja. Oke, walaupun kemudian masih ada celah, tapi kemudian kita menunggu bagaimana nanti ada harapan begitu ya untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan yang nanti dilengkapi juga dengan instruksi dari Kementerian Dalam Negeri seperti apa agar lebih lengkap dan implementasinya juga bisa berjalan dengan benar. Terima kasih Pak Menko PMK dan juga Pak Agus sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore ini. Salam Pak Menko. Terima kasih Prof. Agus, Prof. Bagio.